Ini nanti yang harus kita pikirkan bagaimana cara mendapatkan dana ini dengan apa ya? Kalau Kang Denny mesti dengan risiko sekecil mungkin gitu ya. Di kami juga begitu, di pajak juga dengan risiko sekecil mungkin 21 ini gitu ya. Silahkan dimulai Mas Widi, tapi sebaiknya memang nunggu Andri. Tapi monggo tak serahin waktunya. Wah ya, oke. Terima kasih Mas Diki. Ini Mas Diki benar-benar rajin. Ini adalah yang ke-29 ya Mas Diki ya? Betul, 29 ya, alhamdulillah. 29. Yang paling susah itu memang konsisten. Dan ini alhamdulillah kalau menurut saya luar biasa sudah konsisten sampai 29 kali. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bahagia sekali hari ini saya bisa kembali bertemu dengan teman-teman. Terus saya lihat ada Kang Asep tuh. Loh, Kang Asep gimana kabar BPJS-nya? Sudah sampai taraf. Sudah sampai taraf mana ini? Tinggal tahap doa aja. Calon direktur. Jangan ada Fitri. Calon direktur BPJS. Jadi saya kembali ditodong oleh Mas Diki nih untuk bicara soal keuangan. Nah, sebenarnya ya kalau saya khawatirnya jadi terlalu serius gitu kalau kita bicara keuangan. Tapi ya gimana pun juga di sini kan belajar akuntansi. Nah, pada kesempatan ini kita mau coba membahas masalah penerimaan negara lah. Selama ini kan selalu yang dipikirkan itu masalah belanja negara. Belanja negara aja. Kalau pilkada itu isinya calon-calon juga isinya janji-janji itu ya janji-janji mau mengeluarkan nanti belanjanya seperti apa. Jadi yang diobral itu adalah daftar belanja. Nanti kalau saya terpilih sekolah gratis dan sebagainya. Tapi ada satu sisi yang seharusnya lebih dipikirkan, sisi penerimaan, duitnya dari mana. Nah, ini sudah tahun kedua pandemi. Tahun pertama pandemi itu tahun 2020 itu mungkin untuk pertama kalinya kita defisit hampir 1.000 triliun. Undang-undang keuangan negara itu hanya mengizinkan defisit 3% dari GDP. Kalau di GDP-nya 16.000, 3% itu artinya hanya 480 triliun. Nah, makanya Presiden sempat bikin Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang mengizinkan defisit sampai di atas 3%. Itu selama 3 tahun. Jadi tahun 2020, 2021 dan 2022. Nah, bagaimana sih APBN tahun 2021 ini? Nah, ini gambarannya aja. Penerimaan 1.744 triliun. Rinciannya pajak itu harus mengumpulkan 1.230, saya bulatkan ya. Nilainya 1.229,8, tapi saya bulatkan lah 1.230. Bea dan cukai punya tanggung jawab untuk ini objek di penerimaan negara bukan pajak akan punya tanggung jawab untuk mengumpulkan 298 total triliun. Belanjanya bagaimana? Belanjanya
dalam situasi pandemi belanjanya naik luar biasa, 2.007 triliun. Artinya apa? Pendapatan penerimaan negara 1.744 triliun, belanjanya 2.750 triliun. Defisit 1.006 triliun. Saya nggak mau ngomong 1.000 triliun, 6 triliun itu banyak. Jadi 1.006 triliun. Nah, defisit ini yang kemudian uangnya nggak cukup, kita mungkin tinggal jual emas kalau yang punya emas, atau kalau nggak punya emas ya akhirnya pinjam ke bank, minimal kartu kredit. Nah, kurang lebih seperti itulah. Mungkin banyak yang bilang, oh nggak bisa, negara itu nggak sesederhana itu. Tapi ya kurang lebih akan seperti itu. Artinya tahu kita cari pembiayaannya. Nah, itu di sini hadir Direktur Sun juga, direktur dari DJPPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan. Wah, aku lupa ini Kang Denny. Apa kan? Pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan. R-nya resiko sih. Pengelolaan pembiayaan dan resiko. Pengelolaan pembiayaan dan resiko. Ya, pengelolaan pembiayaan dan resiko. Nah, ini salah satu tugasnya adalah melakukan pembiayaan untuk menutup defisit. Nah, ini mengelola biaya itu bukan hal yang sederhana, karena yang harus dicari adalah bagaimana supaya pembiayaannya murah dan bagaimana pembiayaannya itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan standar internasional. Nanti Kang Denny yang akan mengelaborasi lebih lanjut. Mas Andri sudah siap? Sudah ada belum? Oh, ada ya Mas Andri ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita sebetulnya akan membahas dua hal. Ini saya agak kerepotan juga karena pembicaranya dua ini, dan karena memang dua-duanya penting. Mas Andri akan membahas tentang strategi bagaimana DJP akan mencoba mencapai target yang dibebankan, yaitu 1.230 triliun itu. Jadi supaya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu malam selesainya, kami persilahkan Mas Andri yang saat ini sedang bertugas di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan paparannya. Silakan Mas Andri. Terima kasih Mas Yudi. Aku disian nih. Iya, disian Red. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aja ya sebenarnya yang ngobrol santai aja ya. Jadi mungkin untuk mengetahui aja lah sedikit untuk levelnya baru di tingkat knowledge lah gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol mengenai negara gitu. Waduh, negara. Ini kan serius nih kalau begini nih. Tadinya itu dikasih judul apa tadi? Membedah apa gitu sama Om Diki. Jangan gitulah. Ini pulang kantor baru pulang kantor atau baru enap WFH gitu, bahasanya berat gitu. Tapi ini memang mungkin nggak bisa kita hindari ya, mungkin agak serius dikit, tapi juga kalau ini kita bikin inilah ya, agak informal lah ya. Mengenai ya, nih, tadi Mas Widi sudah ngasih ini sebenarnya pembukaan yang bagus banget gitu ya. Jadi saya kira aku bisa nyampain latar belakangnya. Tapi kalau boleh share screen, share screen deh. Aku nggak sempat nyiapin apa, jadi ada apa yang ada aja gitu ya. Tadi Mas Widi itu sudah ngomong mengenai kebijakan kita secara garis besar ya. Kita lihat kan APBN kita itu bisa dengan yang
keseimbangan itu, nah ini maksudnya ini mencapai 5,7% ini gitu ya. Nah ini nanti yang harus kita pikirkan bagaimana cara mendapatkan dana ini dengan apa ya? Kalau Kang Denny mesti dengan risiko sekecil mungkin gitu ya. Di kami juga begitu, di pajak juga dengan risiko sekecil mungkin 21 ini gitu ya. Nah, kalau dengan demikian, ini kenapa kok sampai direncanakan defisit begini? Karena yang memang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat kebijakan negara saat ini kebijakannya counter cyclical gitu ya. Jadi duit gitu ya, itu malah nanti banyak spending yang memang saat ini dibutuhkan di kondisi yang bisa dibilang krisis begini. Nih, kalau kita lihat di postur APBN-nya itu bisa dibilang defisit itu untuk mendukung percepatan pemulihan dan ekonomi dan ini gitu ya. Pendapatan negara itu kan kalau sesuai dengan siklusnya ya harusnya ini ya bisa dibilang harusnya naik gitu ya, harusnya ini. Cuman karena kita tahu banget bahwa kebijakan kita itu diarahkan untuk memulihkan krisis nasional melalui insentif pajak. Tuh. Artinya kita lihat pajak itu diarahkan untuk ini melalui untuk memberikan insentif kepada mereka-mereka yang terdampak pandemi COVID gitu ya. Dan tentu saja multiplier efeknya gitu ya. Efek negatif itu juga punya multiplier juga gitu. Dan berarti yang kita cegah adalah jangan sampai dampak negatif dari pandemi COVID itu semakin meluas. Jadi kalau kita lihat ya begini gitu ya, bukan untuk penerimaan sebenarnya, tapi lebih kepada mengatur supaya ekonomi kita tetap gerak gitu ya. Dan kalau saya nggak punya slide-nya, ada slide-nya Kang Amir itu yang bagus bahwa kalau kita lihat komposisi PDB gitu ya, itu paling besar memang konsumsi kita itu 60% gitu ya, sedangkan government spending itu cuma 7% gitu ya. Kalau kita lihat begini, ada pemberian insentif pajak dan sebagainya, itu artinya nanti government spending itu diperbesar dan diharapkan dapat mengenerate atau menggerakkan ekonomi yang 60% tadi, 60% yang GDP tadi. Ini bukan tugas yang mudah gitu ya. Tapi kalau tidak dilakukan, ya berat juga gitu. Kalau ekonomi nggak muter, pajaknya juga nggak bisa ditarik juga. Nah itu yang yang jadi dilema gitu ya. Akhirnya mungkin begitu keadaannya sehingga kita merencanakan defisitnya 5,7% gitu. Pajak sendiri sebenarnya ketika dibilang di sini memberikan insentif gitu ya, di kebijakan pendapatan negaranya itu adalah pemberian insentif, tapi kalau dilihat counter cyclical itu juga sebenarnya kurang tercermin ya, karena target pajak itu untuk tahun ini masih tumbuh 14,9% juga gitu. Artinya kalau kita melihat seperti ini, tantangan tersendiri buat teman-teman yang di DJP bahwa meskipun dinyatakan counter cyclical, tetap saja targetnya itu masih tumbuh 14,9%. Itu di tengah pertumbuhan ekonomi yang berapa itu, minus 5% ya, minus 6,3% ya kalau nggak salah ya, gitu. Jadi memang tugasnya sangat menantang gitu ya. Nah tadi yang tercermin di
kebijakan pemberian insentif tadi sebenarnya sudah diberikan sejak tahun 2020 gitu ya. Ada PMK mengenai insentif dan mengenai fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak gitu ya. Itu Kang Denny Kang Amir nih dan teman-teman di BKF, teman-teman di Kemenkyu itu merumuskan PMK yang panjang banget tuh di tahun 2020. Ini maraton gitu ya. Dan di 2021 insentifnya masih dilanjutkan gitu ya. Nah, tadi ya. Di 2021 insentifnya masih dilanjutkan. Kalau kita lihat sementara ini masih sampai Juni lah ya. Sampai Juni itu insentif-insentif yang dari tahun 2020 harusnya berakhir sampai dengan 31 Desember itu bahkan penerimanya juga diperluas gitu. Tadinya 1000 berapa puluh gitu loh. Sekarang jadi 1189 untuk PPh pasal 21 gitu kan. Untuk final PPh final itu ini malah dipermudah juga nih, bukan hanya masalah administrasinya pun dipermudah gitu ya, sehingga yang kita harapkan adalah banyak yang mengeksekusi gitulah ya. Terus 22 impor ini malah sebelumnya belum ada, terus kemudian sebelumnya 721 bidang industri itu PPh pasal 25 juga begitu, bidang industrinya ditambah. Bentar, Japan yang macet nih. Nah, di PPh pasal 25 untuk industri ini, bukan industri ya, untuk perusahaan ini dan orang pribadi terutama itu lebih kepada restitusi dipercepat ya, untuk jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar, dan jasa konstruksi ini khusus untuk peningkatan penyediaan air. Ini sudah sejak tahun 2020 keren gitu, tapi ini diteruskan ini untuk P3 TGAI gitu ya. Jadi kalau kita lihat selain mungkin populasi penerimanya juga diperlebar gitulah, supaya ya itu tadi mempercepat pemulihan ekonomi gitu. Jadi tantangan tersendiri. Sedangkan nah ini tadi kan Mas Widi ngomongnya gimana nih strateginya teman-teman di pajak gitu kan, untuk penerimaan itu gitu. Itu tadi kebijakan yang counter cyclical tadi itu kita sebenarnya diarahkannya pajak itu sekarang ini lebih ke fungsi regulernya, bukan fungsi budgeternya gitu ya. Tapi fungsi budgeternya itu tetap harus jalan mau nggak mau gitu, karena untuk eksekusi program-program yang sudah, nah ini juga Kang Denny akhirnya harus muter ini lagi nih, muter otak lagi gimana caranya selain dari pajak pembiayaan itu bisa dilakukan gitu. Nah di pajak jadi tantangan tersendiri karena ruang geraknya itu nggak besar gitu. Yang namanya bisa dibilang banyak faktor-faktor yang given. Penerimaan itu given gitulah. Terus kondisi makro itu given. Terus tarif, terus insentif-insentif yang demikian ini yang levelnya PMK itu given semua gitu kan. Kalau
kebijakan pajak sendiri paling banter itu pakai Perdirjen gitu. Perdirjen itu nggak bisa nyentuh kebijakan yang sifatnya teknis perpajakan gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah baca di berbagai media mengenai risk management gitu ya. Dan pajak juga menerapkan risk management. Salah satu risk manajemennya pajak itu kita kenal sebagai compliance risk management gitu ya. Itu sudah banyak, saya kira udah teman-teman sudah mengenal gitu ya. Jadi ini sebenarnya bermain-main di sisi teknikal tadi gitu. Gimana caranya fiskus gitu di DJP itu bisa dibilang dengan parameter-parameter yang sudah diberikan dan terbatas tadi itu bisa melaksanakan tugasnya gitulah. Dan dengan risk management itu teman-teman di DJP juga diharapkan dapat memetakan gitu ya wajib pajak itu berdasarkan tingkat kepatuhannya atau tingkat ketidakpatuhannya. Jadi dengan peta itu diharapkan juga teman-teman di DJP dapat mentreatment wajib pajak sesuai dengan tingkat kepatuhannya. Semisal beginilah, kalau ada memang wajib pajak yang seharusnya sudah patuh gitu ya, yang memang saat ini dia sudah bayarnya benar, terus lapornya benar, itu secara formal ya, terus SPT-nya isinya benar gitu, ya treatment-nya harusnya berbeda dong dengan yang lapor SPT-nya memang ngaco, disengaja gitu, misalkan begitu, atau tidak pernah lapor, atau lapornya telat-telat, atau bayarnya kurang-kurang gitu, itu harus berbeda gitu ya. Nah, pola inilah yang dipakai DJP untuk berinteraksi dengan wajib pajak gitu ya. Sebenarnya ini kayak main game aja, kayak game teori gitu ya. Game teori itu kan dinamik kan, dinamik equilibrium kan. Maksudnya fiskus dan wajib pajak itu playing game gitu. Playing game-nya ya memberikan best respon sesuai dengan aksi lawannya gitu. Ya katakanlah kalau kita lihat di sini gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini ini aku ambil dari textbook sebenarnya. Itu kira-kira seperti ini gitu ya. Ada ini revenue service, ini adalah fiskus dan ini taxpayer gitu ya. Taxpayer itu punya action atau punya strategi itu dua, mau evade atau nggak evade gitu kan. Revenue service itu punya strategi audit atau nggak audit gitu kan. Terus kemudian kalau dia evade, kemudian ternyata ini ya simultan gitu ya. Ternyata kemudian revenue service-nya atau orang DJP-nya audit gitu ya. Ya ini yang payoff-nya ini gitu loh. Why? Ini penghasilan dia dikurangi tax, dikurangi fine, denda gitu kan. Orang pajaknya, fiskusnya, negaranya dapat tax ditambah fine, dikurangin cost ini cost of audit gitu kan. Terus kemudian kalau taxpayer-nya itu nggak evade, tapi kemudian revenue service-nya audit gitu kan, maka payoff-nya dia adalah penghasilan payoff yang dia terima adalah penghasilan dia dikurangi tax, which is normalnya begitu kan. Sedangkan revenue service-nya rugi gitu, dia dapat tax tapi dia mengeluarkan biaya untuk audit gitu kan. Kalau revenue service-nya nggak audit, kemudian taxpayer-nya evade, nah ini bahaya gitu, karena taxpayer-nya Y nggak pakai dikurangi T, nggak pakai bayar pajak dia, sedangkan revenue service-nya dapatnya 0 gitu kan. Terus gimana kalau dua-duanya no evade, nggak evade dia, nggak ada evasion, terus kemudian nggak ini yang diharapkan bahwa wajib pajak itu bayar sebenarnya, why penghasilan dia dikurangi tax, revenue service-nya atau DJP-nya atau negaranya dapat tax gitu. Nah, pola ini yang kita coba terapkan. Apa
artinya sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman di DJP untuk dapat melaksanakan tugasnya berkaitan dengan faktor-faktor yang tadi terbatas tadi, banyak faktor-faktor yang nggak bisa bukan ranahnya dia lah ya gitu ya, itu dengan memainkan peran yang sebaik-baiknya. Kalau kita lihat begini adalah berarti probability of detection on evasion itu tadi harusnya memang diperkuat gitu loh. Kalau diperkuat, wajib pajak akan percaya bahwa gua kalau evade, gua akan diaudit. Dengan begitu gua rugi, harus bayar fine gitu kan. Nah, yang kayak gini atau sebaliknya gitu. Treatment untuk wajib pajak yang memang patuh gitu kan, Y minus T gitu dia kan bayarnya kan, dan kita dapatnya tax, DJP dapatnya T gitu ya, itu ya harus sesuai gitu, ya jangan diaudit, jangan di ini. Nah itu tadi yang mungkin jadi topik pembicaraan kita sama Mas Eko Cahyadi mungkin minggu-minggu depan, itu namanya cooperative compliance gitu intinya. Nah berbagai macam tingkat behavior wajib pajak berdasarkan ketidakpatuhannya ini dan berbagai macam treatment DJP dalam metreat wajib pajaknya inilah yang strategi yang coba secara garis besar, secara konseptual itu yang coba dilakukan teman-teman di DJP. Dan ini toolsnya memang harus dibangun gitu. Toolsnya pakai data analytics gitu kan, bagaimana bikin probabilitas detection of probabilitas untuk mendeteksi evasion tadi, pelanggaran parameter tadi itu bisa seefisien mungkin didetek oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dan ini sebenarnya sudah umum banget gitu ya. Modelnya kita pakai modelnya OECD gitu. Terus risk manajemennya juga standar pakai risk manajemennya ISO 31000 gitu. Terus ada ETO NZ model juga gitu. Kira-kira semuanya ya standar, pakai standar risk management gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai strategi secara besarnya ya DJP, bagaimana DJP mencoba untuk melaksanakan fungsinya gitu, tapi dengan tetap fair gitu, terus objektif dan measurable, terukur gitu. Jadi nanti kalau misalkan mentreat wajib pajak itu memeriksa gitu, itu bukan karena senggolan di tengah jalan gitu ya, motornya diserempet kemudian wah ini siapa sih ini nih buat cari lu ininya, terus NPWP ketahui periksa gitu, nggak bisa begitu gitu. Itu memang harus didasarkan pada risk analysis yang memang prioritas wajib pajak itu mengharuskan untuk di-treat dengan pemeriksaan. Nah kira-kira seperti itu mungkin kalau key take away-nya mungkin teman-teman nggak tahu ya, kalau saya berharapnya coba melihat ini dari secara fair gitu, bahwa ya mungkin debatable lah, tapi memang kalau kita lihat dokumen-dokumen APBN, terus kemudian mungkin kondisi sekarang mungkin ya ini strategi yang diambil pemerintah ini mungkin nggak tepat, tapi bisa jadi itu yang harus dilakukan gitu ya. Terus kemudian mengenai tugas-tugas di Direktorat Jenderal Pajak sendiri dalam mendukung upaya pemerintah untuk menjalankan APBN itu memang harus dilaksanakan tanpa melanggar parameter-parameter yang sudah ditetapkan gitu, termasuk parameter-parameter kepatuhannya wajib pajak, juga parameter-parameter kepatuhannya fiskus gitu, nggak boleh offset juga gitu. Dan karena itu given gitu ya, ranah bermainnya mungkin di situ gitu. Mungkin itu Kang Widi yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nanti sambil diskusi saja kalau ini. Oke, terima kasih Mas Andri. Ini
pembicaraannya. Kita ada yang komen loh di kayak kuliah loh ini, udah ingat-ingat masa kuliah kembali. Ini tadi yang disampaikan oleh Mas Andri itu, ya Andri udah siap-siap jadi dosen. Jadi yang ingin disampaikan oleh tadi adalah bahwa DJP ini cukup berwarna. Di satu sisi harus memberikan fasilitas-fasilitas, di sisi yang lain tetap harus cari penerimaan negara. Seperti ini tentu saja itu hal yang sulit, apalagi tahun ini sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Andi tadi targetnya kalau realisasi naik loh 14,5, sementara kan pertumbuhan ekonomi masih ya, kalau OECD sih mengharapkan akan tumbuh, tapi kan akan kondisinya nggak seperti itu tadi. Audit itu sebetulnya pilihan terakhir misalnya. Di komen Mas Tarko juga sudah memberikan gambaran bahwa audit rasionya DJP itu cuma 2%. Artinya dari wajib pajak yang diperiksa itu cuma 2. Nah, kalau yang diperiksa cuma 2 harus benar-benar selektif. Karena kalau nggak selektif tadi, yang bisa selektif. Karena kalau memeriksa WP yang patuh ya hasilnya nggak ada. Malah cuma bikin kesel. Saya udah patuh malah diperiksa-periksa. Karena pemeriksaan itu pasti nggak menyenangkan. Karena kan harus dimintain dokumen dan sebagainya. Yang disampaikan oleh Mas Andri adalah ini kita bikin supaya wajib pajak itu juga yang sudah kalau yang patuh ya diberikan benefit, tapi kalau yang nggak patuh ya bisa sampai diseret ke penjara gitu, diseret ke pidana. Artinya itu tadi bahwa Mas Andri itu berada di kantor pusat di think tank-nya DJP ya kurang lebih yang merumuskan strategi lah seperti apa untuk strategi. Apakah mau diskusi dulu atau mau ini dulu dengerin paparannya Kang Denny nih. Ayo teman-teman. Kang Denny aja dulu. Kang Denny aja ya supaya lengkap, kita nanti setelahnya baru ya. Ya oke. Kang Denny. Tadi sudah dengarkan pajak dan tantangannya. Kok feedback ya? Ya. Sekarang ini tadi bagaimana kita bagaimana kita menentukan pembiayaan efisien dan tadi. Silakan Kang Denny. Oke, terima kasih Mas Widi dan teman-teman. Ya, kedengar suara saya? Kedengaran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kedengaran. Oke, selamat banyak ngobrolnya gitu ya. Jadi coba saya dalam 20 menit ke depan sedikit share kalau boleh dari moderator dari hostnya untuk memancing diskusi aja sebetulnya. Monggo, silakan Kang Den. Monggo, silakan Kang. Menyampaikan kelihatan ya? Kelihatan, Den. Kelihatan, Den. Oke, baik. Ini sebagai untuk
memancing diskusi saja. Pertama, ada beberapa pertanyaan yang kadang sering muncul di dalam pembahasan begitu, jawabannya adalah iya. Jadi kalau kita lihat dari economic growth kita, ini semenjak krisis tahun 1998, mungkin baru kali ini kita mengalami kontraksi, yaitu pertumbuhan ekonomi negatif sebesar, ini baru perkiraan ya, perkiraan proyeksinya ada sekitar minus 2,2 sampai minus 0,7. Dan diharapkan tahun angka 1,5 rata-rata gitu ya, tengah-tengahnya itu ada sesuatu yang buruk. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan beberapa negara lain, mungkin hanya Cina dan Vietnam yang masih berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sementara yang lainnya termasuk Thailand, Malaysia, India, Germany, Prancis sampai dengan US itu justru defisit pertumbuhan ekonominya negatif itu jauh lebih dalam dibandingkan kita. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita masih agak mending gitu. Nah, apakah faktor penyebabnya? Sebagaimana kita ketahui, ini karena Indonesia memang banyak bergantung dari konsumsi dalam negeri, konsumsi domestik. Nah, di dalam kondisi seperti sekarang ini, memang ini sesuatu yang menguntungkan, karena kita tidak terlalu rely on international trade gitu ya. Dalam ekonomi dunia pulih, maka kita akan tertinggal atau terlambat dalam memanfaatkan momentum. Jadi kita akan tidak bisa memanfaatkan pemulihan ekonomi dunia secara aktif karena memang kita tidak terlalu signifikan atau besar dalam kondisi seperti ini. Krisis ini sangat menguntungkan sehingga kita bisa mencatat negatif economic growth yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga. Nah, selanjutnya adalah tentu disampaikan oleh Mas Widi dan juga Mas Andri bahwa untuk penanganan COVID ini mau tidak mau semua negara akan meningkatkan defisitnya, karena di satu sisi pendapatan pasti menurun dari sisi pajak, entah itu karena memang kegiatan ekonominya berkurang sehingga penerimaan pajak berkurang, atau memang karena pajak semakin menurun. Nah, di Indonesia kita lihat bahwa fiscal deficit tercatat tahun 2020 sekitar minus 6,1 dan di tahun depan sekitar 5,7. Apakah ini suatu sifat yang atau defisit yang istilahnya ugal-ugalan, karena kan defisit artinya akan menambah hutang gitu ya. Ini boleh kita bilang hampir semua negara sama kebijakannya, yaitu memperlebar defisit dalam rangka untuk menerapkan counter cyclical policy. Jadi begitu dunia usaha sedang ambruk, sedang turun, memang biasanya negara kemudian yang berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan belanja yang lebih besar. Jadi government spending-nya yang diperbesar untuk mendorong ekonomi. Jadi kita lihat di India minus 13, di China minus 11, Jerman minus 8, Prancis minus 10, di Amerika malah sampai di minus 15. Demikian pun negara-negara Asia seperti Malaysia minus 5,5, Filipina minus 8, Singapura minus 10, dan Thailand minus 5. Jadi hampir semua negara menerapkan kebijakan memperlebar defisit dan memperbanyak penerbitan utang. Nah, kalau kita lihat dari persentasenya kembali menjadi suatu negara dalam penerbit utang adalah dilihat dari debt to GDP ratio. Dan so far memang dengan adanya COVID ini debt GDP ratio kita meningkat dari 30 ke 38%. Dan tahun depan tadi disebutkan di tahun ini kebutuhan pembiayaan masih tinggi dengan defisit minus 5,5, itu kita akan kemungkinan tahun ini akan mencapai 4 kita secara faktual membandingkan dengan data-data negara tetangga, baik negara maju, sebetulnya relatif masih dalam angka yang manageable.
barisan Malaysia, Filipina, mungkin Filipina sedikit lebih tinggi dibanding kita, Malaysia tinggi, Singapura apalagi, Thailand dan Vietnam juga relatif lebih tinggi dibandingkan kita. Nah, dari sini melihat bahwa memang kondisi kemarin itu 2020 itu suatu ya kondisi yang sangat extraordinary gitu ya. Kita lihat ini perkembangan yield di tahun ini adalah government yield kita, di mana ketika awal tahun kita lihat bahwa untuk kita itu di sekitar 2,89% dan US Treasury di 1,88%. Sementara untuk yang lokal, yang di tanah air, SBN rupiah, itu sekitar 7,03%. Dan kita lihat di bulan Februari dan Maret, kita lihat ada fluktuasi yang sangat luar biasa, bahkan sempat melebar antara US Treasury dengan yang bond global kita, terjadi pelebaran yang luar biasa sekitar bulan Maret, April, dan baru di Mei, Juni kembali menurun, dan pada akhir tahun kita lihat komoditas kita sebetulnya pada level yang jauh lebih rendah dibanding awal tahun. Ini malah terendah selama sejarah kalau nggak salah, sekitar 1,9 pada saat US Treasury di poin 0,93 dan untuk yang domestik di 5,85. Jadi kalau misalnya memang kalau dilihat dari perbandingan antara obligasi pemerintah Amerika atau US Treasury dengan tipis ya, hanya 1% atau 1 poin. Yang sering diributkan itu adalah ketika dibandingkan dengan yang rupiah yang 5,85. Nah ini tentu banyak faktornya, nanti kita bahas di belakang kenapa nanti pas diskusi ya, kalau memang ingin lebih dalam kenapa kemudian yang lokal kita cukup lebar marginnya dibandingkan dengan yang global. Tekanan akibat pandemi itu di seluruh dunia, emerging market mengalami istilahnya capital outflow yang di dalam skala volume maupun kecepatan tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, untuk Indonesia sendiri pada Maret itu sekitar 140 triliun investor asing keluar dari pasar Indonesia. Jadi mereka menjual triliun dan sampai sekarang belum kembali. Maka kalau kita lihat kepemilikan asing di pasar kita dari 38% ini menurun ke sekitar 26%. Jadi kalau sekarang ini investor asing di pasar SBN kita ada sebesar 22%. Nah ini menarik, biasanya ketika SBN asing turun, itu yang tetapi yield kita masih di level yang rendah. Ini karena disupport oleh perbankan. Kita lihat perbankan kita kepemilikannya naik karena memang mereka belum bisa menyalurkan kredit secara normal, sehingga dana yang dia miliki banyak kemudian ditempatkan di surat berharga negara yang dinilai aman. Dan di awal tahun ini kita lihat juga sudah 2 minggu kemudian, oleh 18 Januari sudah meningkat di level 1, berarti ada naik sekitar 10 basis point, yang ini juga kemudian mendorong obligasi tanah air maupun yang global juga menjadi meningkat. Nah, kemudian kita lihat per Desember utang kita, Bapak Ibu semua, sudah mencapai 6.000, luar biasa ya. Ini yang sering menjadi, dari 6.000 ini kalau kita lihat terdiri dari pinjaman atau loan sebesar 852 triliun. Ini ada yang pinjaman dalam negeri ataupun pinjaman luar negeri atau loan. Loannya untuk luar negeri itu bisa melalui skema bilateral seperti kita dengan Jerman, dengan Korea, Jepang. Sementara untuk ada juga seperti World Bank, ADB atau IDB. Nah, sementara sisanya itu total sekitar 14% dari total dan 85,9%
ini dari penerbitan surat berharga negara yang domestik sebesar 4.000 triliun, sementara untuk yang falas sekitar 1.196 triliun. Nah, ini kita lihat juga komposisinya di bagian antara yang surat berharga SBSN sekitar 720 triliun, itu untuk yang domestik, sementara untuk yang falas, untuk yang sunnya di 946 triliun, sementara untuk yang sukuk global di 249 triliun. Nah, tadi disampaikan udah oleh Mas Widi juga Mas Andri, mau untuk tahun 2021 ini kita juga masih tetap dengan tingkat defisit -5. Nah, bagaimana kita akan memenuhi 1.006 triliun ini? Jadi secara umum skemanya sama sih, yang akan kita tempuh, kita akan memanfaatkan dari loan dan penerimaan SBN. Jadi untuk yang SBN kira-kira hampir sama dengan di tahun 2020 persentasenya. Untuk yang reguler domestik SBN sekitar 80 sampai yang biasa kita lakukan melalui lelang reguler. Jadi kalau teman-teman mencermati ya di tempat kita di JPPR, kita setiap minggu, setiap hari Selasa kita mengadakan lelang SBN. Minggu pertama bisa untuk yang konvensional di tempat saya yang Sun, yang minggu berikutnya adalah untuk yang SBSN untuk yang syariah, terus bergantian. Penerbitan lelang per 2 minggu itu sekitar 40 sampai 50 triliun. Sementara untuk global bond kira-kira antara 12-15%, atau ini lihat dari kondisi market mana yang kita bilang paling optimal. Sementara untuk retail bond yang saat ini sedang kita tawarkan, tadi saya punya di background-nya ORI 019, nah itu salah satu retail yang coba kita tawarkan di awal tahun, penawarannya sampai tanggal 15 Februari dengan kupon sekitar 5,57%. Jadi teman-teman yang ingin ikut bantu untuk pembiayaan APBN kita, sekaligus untuk membantu pemulihan ekonomi, kami undang untuk bisa berinvestasi di ORI 019. Nah, untuk yang loan ini perkiraan kita untuk yang onshore sekitar 2,7 triliun, untuk yang project sekitar 2, billion, dan untuk yang program sekitar 5,6 billion. Nah, ini loan yang dengan secara bilateral maupun multilateral company ini juga sering pernah menjadi ramai ketika tahun lalu mungkin teman-teman ya Bank BRI itu ya, Bank BRI mendapatkan pinjaman yang katanya lebih murah dibandingkan dengan didapatkan oleh BRI dengan global bond kita. Apa demikian? Karena yang loan ini biasanya dia tenornya pendek ya. Kayak BRI itu cuma 1-2 tahun rata-rata, paling maksimum sekitar 4 atau 5 tahun. Ini sama punya kita juga nggak panjang kalau loan itu, dan jumlahnya kecil. Jumlahnya kecil, jadi tentu tidak pas ada yang 10, 30, bahkan sampai 50 tahun. Nah, kalau membandingkan antara loan yang diperoleh oleh BRI, harusnya dibandingkan dengan loan yang juga kita dapatkan dari berbagai macam skema. Nah, ini kalau kita bandingkan loan yang kita peroleh, tetap saja yang BRI itu lebih tinggi antara 50 sampai 100 basis point dibandingkan yang kita dapatkan. Itu yang sedikit menyinggungkan dana di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan dari Kementerian Keuangan. Nah, terkait dengan global bond juga yang pertama kemarin sudah terbitkan di awal tahun tanggal 6 Januari ya pricingnya, atau tanggal 5 Januari kalau di New Yorknya kita ada dual currency, ada euro dengan yield 1,174%. Kemudian kita untuk yang currency dolarnya dalam 3 tranche, 3 tenor,
ada yang 10, 30, dan 50 tahun. Untuk yang 10 tahun jumlahnya 1,25 billion, tenornya yieldnya 1,9, kemudian untuk yang 30 tahun sekitar dengan tenor 3,4%. Nah, ini yang menarik adalah kemarin baik untuk yang euro maupun untuk yang US dollar ini merupakan tenor terendah sepanjang sejarah kita menerbitkan di pasar global. Dan yang menarik adalah kita bisa menjual di bawah kurva, jadi premium, supaya orang mau beli. Jadi premiumnya itu di atas harga di secondary market, harga di pasaran. Jadi kemarin kita berhasil menjual global bond kita dengan harga di bawah harga pasar. Nah, jadi kalau kita lihat untuk yang obligasi kita yang untuk yang tahun 30, 50 tahun di luar baru kali ini kita mendapatkan itu. Dan kalau dibandingkan dengan dan kemarin timing bagus, kita timing masuk tanggal 6 Januari, berikutnya kemudian masuk Meksiko, kemudian Kolombia, itu mendapatkan harga yang lebih mahal dibandingkan kita. Jadi Meksiko meskipun sama-sama triple B, dia harus menerbitkan 10 basis point di atas kita, sementara untuk yang euronya sekitar 45 basis point di atas kita. Demikian pula Kolombia, sama-sama triple B, dia 90 basis point di atas kita, sementara untuk yang 10 tahun, untuk yang 40 tahun juga tercatat 80 basis point di atas kita. Dan kita sebetulnya Meksiko juga untuk yang Moody's, yang lain triple B, tapi yang Moody's dia di atas 1 notch di atas Indonesia. Jadi sebetulnya kita bisa mendapatkan pricing yang cukup bagus kemarin dengan pencapaian-pencapaian seperti itu. Mungkin itu sebagai bahan diskusi awal, Mas Widi, kita undang teman-teman kalau ingin ada pendalaman dari apa yang tadi saya sampaikan. Silakan. Oke, terima kasih Kang Denny. Nah, ini ada yang komentarin kita dapat lagi mengingat-ingat kuliah kembali. Tapi tadi ada beberapa saya kasih gambaran sederhana aja lah supaya agak santai. Tadi yang disampaikan oleh Kang Denny adalah bahwa kita selalu nganggap utang kita itu kemudian biayanya mahal lah. Dinyatakan oleh misalnya oleh Pak Rizal Ramli, utang ya disenengin investor karena utangnya memberikan yield yang begitu tinggi. Tadi disampaikan oleh Kang Denny bahwa ada tren penurunan atau dibandingkan dengan beberapa negara sebenarnya kalau pakai yang mata uang dolar atau bond ternyata ada, kalau ratingnya sama atau ratingnya sedikit lebih tinggi dari kita, ternyata yieldnya lebih tinggi mereka. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya, bahwa nggak melulu utang Indonesia itu biayanya mahal gitu. Ya utang pasti ada biayanya, tapi memang sebaiknya sih ya utangnya nggak banyak-banyak, tapi dalam kondisi krisis ya ini sesuatu yang tidak disukai tapi mungkin harus dilakukan lah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya buka diskusi. Ada banyak pertanyaan sebetulnya di mana? Di chat. Saya persilahkan sih, misalnya Mas Andri dulu barangkali kalau mau dibaca pertanyaan-pertanyaan di chat. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan kemudian ada yang mau bertanya langsung, silahkan raise hand. Silakan Mas Andri, barangkali mau menjawab pertanyaan yang ada di chat. Yang mana ya, banyak ini pertanyaannya, tapi ya, mungkin untuk yang untuk yang kira-kira menarik aja lah. Ya, mungkin yang pertama Jenny, BPJS ini. Kan BPJS Ketenagakerjaan itu dasar pengenaan pajaknya sebenarnya dasar pengenaan apa itu, premi ya mungkin ya. Itu sama kayak dasar pengenaan pajak di PPh pasal 21 gitu ya. Dulu 2013 kebetulan saya juga yang konsep itu, kita pernah sempat ini berkoordinasi sama
sampai orangnya pensiun itu. Dan sampai sekarang belum jalan juga gitu, karena mungkin nggak tahu ada ini sih, ada ketidaksetujuan di DJSN-nya, di Dewan Jaminan Sosial Nasionalnya yang kayaknya masih belum ini. Waktu itu kami melibatkan sampai ke Pak Hasbullah Tabrani itu supaya untuk mendapatkan dukungan dari akademisi gitu kan. Tapi ternyata memang masih belum belum berjalan. Jadi kita pengennya kayak Vicatex gitu. Kalau atau kayak superannuation kalau di Australia gitu. Jadi bayar BPJS itu kalau bisa sekalian aja sama bayar pajak. Toh dasar pengenaannya sama. Jadi di dalam satu form itu sudah memadai, begitulah kira-kira. Ya. Terus ini semoga ada 2 calon direktur BPJS nih, semoga bisa lancar Mas Andri. Silakan lanjutkan Mas Andri. Cakep. Terus yang kedua ada pertanyaan siapa tadi? Mas Toto ya, mengenai ini ya, mengenai kenapa kok enggak ke orang pribadinya gitu ya. Ini agak berat nih, karena memajaki orang pribadi ketika dia sudah kaya gitu ya. Biasanya kita sebutnya high wealth individual gitu ya, atau high HWI atau HNWI gitu, individual gitu ya. Nah, itu memang agak susah karena biasanya individual itu mainnya nggak investasi lagi, tapi udah perusahaan-perusahaan, udah company, gitu ya. Nah, kalau udah company, memang di treatmentnya harus gitu, bukan hanya individualnya saja, melainkan perusahaan satu itu gitu. Dan biasanya orang yang kaya itu cenderung fungsinya power gitu, fungsi power naik gitu ya. Prone to cenderung ke ini tax expenditure, karena saking mendekati kekuasaannya gitu butuh will yang inilah banget lah gitu ya. Kayaknya kalau minta dukungan sama KPK dan KPPU gitu mungkin lebih kuat gitu, tapi ya itulah, kalau udah kaya banget biasanya fungsinya power gitulah. Ini kira-kira seperti itu gitu. Terus apalagi ya Pak Widi yang berkaitan dengan pajak ya? Oh, mengenai pemeriksaan kali ya. Kalau pemeriksaan itu nggak harus selalu nggak selalu diperiksa. Jadi makanya kita pakai compliance risk management itu supaya yang namanya ketidakpatuhan wajib pajak itu terlihat warnanya gitu. Nggak diseragamkan aja gitu. Maksudnya yang sudah patuh kemudian diperiksa lagi gitu. Itu nggak bisa seperti itu gitu. Ya harus dilihat dulu apakah memang harus di treatment dengan diperiksa atau tidak gitu. Nah, yang kita harapkan adalah voluntary compliance sebenarnya, bukan dengan audit gitu. Kira-kira seperti itu mungkin jawabannya. Mungkin itu Mas Widi secara ini aja ya, quick respon aja ya. Barangkali ada yang mau bertanya langsung, silahkan. Belum ada kayaknya. Halo Om Widi. Wah, ini oke. Kang W. Ini Mas Wahyu ini gimana nih? Aku nih tertarik omongannya tadi Om Widi, pendapatnya Om Widi benar juga. Ada beberapa perusahaan WP tiap tahun diperiksa terus. Nah, ini apakah maksudku ini gini, apakah nggak ada ya misalnya dia udah 3 tahun berturut-turut diperiksa gitu, udahlah tahun keempatnya berhenti dulu gitu. Ya. Ada gak seperti itu pengaturannya? Misalnya udah 3 tahun, terus dari 3 tahun itu toh temuannya juga nggak signifikan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu, jangan mentang-mentang lebih bayar terus diperiksa terus gitu. Seperti itu, coba ada gak ya di pajak ya peraturan seperti itu? Maksudnya tadi kan mengenai itu kan jadi bukti bahwa sebetulnya WP-nya itu sudah patuh, sudah taat gitu loh, Mas Andri, nah, seperti itu. Coba ada gak ya? Iya, nah itu repotnya. Ini kalau treatment yang kayak lebih bayar begitu, kenapa harus diperiksa? Itu pertama karena lebih bayar itu dianggap klaim, gitu kan? Kalau klaim itu, dan itu dinyatakan sih masalahnya, dinyatakannya itu di undang-undang gitu loh. Jadi
ada harus keluar SKPLB gitu. Nah ini yang repot karena dinyatakan undang-undang meskipun sebenarnya DJP prefer katakanlah nggak mau meriksa gitu ya. Ketika kontrolnya sudah dipasang, maksudnya ya kalau kontrolnya sudah dipasang, wajib pajak tentu saja patuhnya itu lebih enak karena sesuai dengan kontrolnya gitu kan. Nah itu seharusnya itu memang bisa treatmentnya nggak diperiksa gitu. Tapi kalau lebih bayar, nah ini repotnya. Memang di undang-undangnya demikian gitu. Itu harus keluar di KPLB. Jadi mau nggak mau diperiksa, itu masalahnya. Sebenarnya kalau nanti misalkan produk undang-undang KUP-nya atau PPH-nya atau seperangkat undang-undangnya itu dirubah gitu ya, direvisi dan kemudian kan sebenarnya benar juga Kak Mas Wahyu bahwa yang namanya lebih bayar itu nggak selalu risikonya tinggi, benar nggak? Cuman betul, Pak. Iya. Apalagi misalnya ini tadi saya bilang apalagi ini udah tiap tahun diperiksa, misalnya 3 tahun ataupun 5 tahun bahkan ya, dan temuannya itu nggak signifikan, maksudnya ya lebih bayarnya sebesar itu lah kurang lebih gitu. Nah itu kan seharusnya menjadi sinyal ya bahwa sebetulnya WP ini sudah patuh. Satu itu, kedua pastinya gini, sumber daya di pajak kan pasti terbatas ya kan. Nah, jadi tadi benar juga energinya bisa habis ke situ. Nah, justru teman-teman WP yang lain yang ngumpet-ngumpet ini malah jadi nggak kelihatan seperti itu. Jadi yang diperiksa itu terus. Karena pasti kan sumber dayanya terbatas, pajak pasti seperti itu. Iya, setuju Mas Wahyu. Dan kita sebenarnya arahnya ke sana gitu. Cuman memang itu yang repot itu tadi yang kami bilang kalau DJP itu akhirnya nggak bisa kalau bekerja tanpa parameter gitu. Dan kalau parameter itu sudah dititipkan di undang-undang, mau nggak mau harus dilakukan sama DJP, termasuk pemeriksaan yang lebih bayar itu, gitu. Nah itu sebenarnya merepotkan kami gitu, karena nggak semua yang lebih bayar itu resikonya tinggi. Yaitu tadi kalau memang sudah behaviornya udah bagus, artinya temuannya nggak signifikan gitu. Dan tapi masalahnya di undang-undangnya itu bilang itu harus diperiksa. Mungkin nanti suatu saat mindset kita sudah agak berubah gitu, bisa kayak di Australia gitu ya. Di Australia itu semuanya diarahkan ke lebih bayar gitu. Jadi pemotongan itu, tapi tentu saja dipasang kontrol yang kuat ya. Itu diarahkan ke lebih bayar. Jadi nanti waktu SPT-an, waktu lapor SPT itu dengan serta-merta orang itu senang karena bayangin refund-nya itu gitu. Bayangin, wah ini gua dapat refund segini nih karena gua nyekolahin anak tax deductible. Gua beli laptop, gua beli iPad buat anak itu tax deductible kan gitu kan. Dalam bayangan mereka gua dapat refund banyak. Nah, refund-nya kemudian dikeluarkan tanpa pemeriksaan gitu karena memang sebelumnya sudah dipotongnya lebih banyak dan kontrolnya sudah bagus, sudah dipasang dengan bagus. Tapi kita belum sampai ke sana, Mas Wahyu. Jadi kalau mau begitu, mungkin undang-undangnya itu sudah harus mulai dilihat lagi. Itu memang harus nggak lebih bayar itu diperiksa gitu. Apa kalau kita sudah menerapkan risk management harusnya dicek dulu beresiko atau tidak. Nah itu yang emang di kami juga merepotkan, tapi itu amanah undang-undang gitu aja sih, as simple as that. Ditambah itu lagi ini Mas Andri, poin yang tadi yang lebih bayar harus diperiksa itu yang ada di undang-undang itu kan sudah dihafal, ibarat tanda kutip sudah dihafal oleh WP. Jadi WP sudah mensiasati, wah ya kalau gua lebih bayar pasti gua diperiksa nih, gua atur aja jadi kurang bayar berapa yang nggak signifikan gitu loh. Nah hal-hal gitu seharusnya ditinjau, dimonitor. Pajak saya lihat nih tanda kutip boleh ya, nggak ini ya saya bilang ya nggak mengikuti perkembangan gitu loh. Jadi masih saklek gitu aja peraturannya, termasuk juga masalah kesesuaian dengan format-format yang ada. Saya kalau dikasih format oleh pajak kadang saya bingung. Ini kayak zaman dulu banget sih bahasanya, karena laporan keuangan sekarang udah nggak begini ya, kan kadang memappingannya jadinya jadi memaksakan gitu, menyesuaikan apa yang dibuat oleh pajak. Seperti itu Mas Andi. Saya sih pikir seharusnya ya teman-teman STAN 93 jadi motor perubahan, jadi bilang bahwa pajak nih harus gerak gitu. Kalau dari format aja kelihatan kok jadul banget gitu kan kalau minta format. Ini kok formatnya begini sih ngisinya. Nah mappingnya jadinya
kalau diperiksa tuh jadi banyak pertanyaan pemeriksa, Pak, kok ini di laporan keuangan nggak ada ya? Iya, memang nggak ada, Pak, karena saya dipaksakan untuk ngikut format yang dibuat pajak seperti itu. Ya, Itu salah satu contoh. Oke ya. Oke. Terima kasih. Mungkin sedikit Mas Widi, ini respon tuh Mas Wahyu tadi mengenai laporan ya. Jadi kami ada inisiasi XBRL sebenarnya. XBRL itu seperti yang dipakai untuk standar bisnis reportingnya di mana-mana sebenarnya di banyak negara-negara itu pakainya sudah standarnya XBRL. Go public itu tidak pakai XBRL financial statement-nya gitu ya. Kemudian nanti filingnya bisa jadi nanti kita arahkan ke sana juga gitu. Tapi memang butuh waktu lah untuk transform ke situ. Tapi kita sudah merancang dan taksonominya juga udah kita rancang juga sih. Itu mungkin. Monggo Mas Sidi. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin memberikan perspektif sedikit ya. Sebenarnya kalau masalah lebih bayar itu harus diperiksa ya, tapi kan kita harus klaim untuk mengambil uang dari negara itu memang harus dicek ya kebenarannya, dan itu kalau nilainya besar tentu lewat pemeriksaan. Tapi ada restitusi dipercepat sampai, kalau orang pribadi sampai 100 juta, kalau badan bisa sampai 1 miliar, itu nggak perlu diperiksa, langsung pengembalian pendahuluan. Nah, kan itu yang jadi masalah kan, bagaimana kalau lebih dari 1 miliar, ya kan? Kalau lebih dari 1 miliar gimana? Diperiksa? Enggak juga, masih ada kalau mengajukan wajib pajak patuh, ya bisa dikembalikan lewat pengembalian pendahuluan, Mas Wahyu. Jadi kalau ini upaya untuk mengurangi pemeriksaan lah, supaya beban-beban pemeriksaan rutin yang seperti itu berkurang, dan kita fokus ke pemeriksaan kepada wajib pajak yang laporannya dianggap kurang comply ya, kurang tepat. Jadi kalau kita jelaskan mungkin seperti bea cukai lah. Bea cukai itu punya jalur hijau, punya jalur merah. Kalau dia sudah dianggap industri yang dianggap bagus, maka dia nggak akan diperiksa, lewat aja jalur hijau, bukan jalur merah. Pajak juga punya pengembalian pendahuluan, punya WP patuh. Jadi kalau memang sampai 3 kali berkali-kali diperiksa ya sayang sebetulnya bisa memanfaatkan 2 jalur itu. Ya oke. Itu mungkin untuk yang dari pajak. Mungkin sekarang kita kasih kesempatan kepada Kang Denny deh untuk menanggapi yang ada di chat. Silakan Kang Denny. Ada beberapa yang terkait dengan hutang ini. Pertama, yang terkait 6.000 triliun itu adalah utang pemerintah, jadi tidak termasuk utang yang private sector. Nah, apakah dari Jack tadi, apakah ini suatu yang aman? Ya tadi ada beberapa indikator, salah satunya di pertama kali saya tunjuk tadi terkait dengan 6.000 itu kalau dibandingkan dengan GDP kita yang sekitar 15.000 triliun atau sekitar di level 38%. Nah ini kalau kita komparasikan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia, itu dia debt to GDP rasionya tahun lalu itu di tahun 2020 sekitar 6,7, Filipina 48, Singapura 131, Thailand 50%, dan Vietnam 46%. Jadi kalau dibanding negara ASEAN sebetulnya kita masih di bawah mereka. Meskipun itu bukan satu-satunya ukuran tentunya untuk menilai apakah suatu level dari debt itu suatu yang sustainable atau tidak. Nah, kemudian bagaimana resikonya terhadap nilai tukar? Oh, ini dulu. Apakah termasuk negara yang bangkrut? Nah, ini tadi kalau menilai apa suatu negara dalam kondisi akan default atau tidak, itu tentu banyak indikatornya. Tapi biasanya suatu negara dianggap default ketika dia tidak lagi mampu untuk melunasi suatu berharga yang dia terbitkan. Nah, itu tentu akan banyak terkait dengan berapa cadangan devisa yang dia miliki. Jadi itu level of reserve menjadi menentukan. Jadi berapa level cadangan devisa yang bisa dia pakai nanti untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan atau kewajiban yang jatuh tempo. Dan nanti kita lihat lagi, ini juga mempengaruhi bagaimana kondisi negara itu dari sisi, let's say,
nilai tukar, fluktuasi nilai tukar. Tentu juga berkait dengan tadi bisa cadang. Kalau cadang devisanya tidak begitu bagus, biasanya nilai tukarnya akan langsung jatuh gitu ya. Kemudian juga nilai inflasi sama, inflasi dalam negeri juga akan mempengaruhi keengganan orang untuk bisa memegang currency dari negara tersebut, termasuk juga terkait dilihat bagaimana pertumbuhan GDP-nya. Kenapa GDP ini penting? Karena ini diasumsikan sebagai tax base-nya. Jadi semakin besar GDP, maka tax base-nya semakin besar, sehingga semakin besar pula kemampuan suatu negara untuk bisa memenuhi kewajibannya atau mendapatkan pendapatan. Sehingga makanya kalau debt biasa dibandingkan rasionya dengan GDP. Jadi adalah berapa potensi yang dimiliki oleh suatu negara yang bisa dipajakin gampangnya untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajiban dia kepada para kreditor. Nah, bagaimana resiko dari uang yang utang 6.000 ini kepada nilai tukar? Nah, tentu akan sangat signifikan sebetulnya kalau kita tidak kelola dengan baik. Makanya kita atur betul perbandingan antara penerbitan surat utang yang dalam negeri dengan yang luar negeri. Nah, kalau kita terlalu mengandalkan pembiayaan dari dalam negeri, maka resikonya adalah kalau orang ekonomi bilang crowding out effect gitu. Artinya dana-dana yang ada dari dalam negeri akan habis tersedot oleh public sectors, oleh pemerintah. Sementara private sectors khawatirnya nanti akan kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan. Kalau kita tahu namanya BUMN, kemudian juga para korporasi, ini juga membutuhkan pembiayaan dari pasar domestik. Sehingga kita tidak bisa sepenuhnya menerbitkan surat utang di dalam negeri atau domestik. Nah, demikian pula halnya dengan kita menggunakan penerbitan dari global issuance, global bond. Ini memang kalau terlalu banyak, ini nanti akan mempengaruhi kebutuhan kita untuk terhadap falas, baik untuk pembayaran kupon atau bunga yang secara rutin maupun pokok ketika surat berharga tersebut jatuh tempo. Makanya kita di level antara sekitar 12-15% dinilai itu suatu angka yang cukup aman, di mana di satu sisi kita bisa mendapatkan pembiayaan yang murah, karena yang menarik dari global bond itu murah. Jadi bandingan ya, kalau kita menerbitkan di luar negeri untuk yang untuk yang 10 tahun itu bisa mendapatkan sekitar 1,99% atau 2%. Tapi kalau dalam negeri kita sekitar hampir 6% preminya. Jadi sebetulnya lebih murah kalau kita menerbitkan global bonds. Tetapi tadi itu kalau kita terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan tekanan kepada rupiah. Ini sebetulnya terjadi ketika tahun 1998, salah satu yang menyebabkan kita ambruk adalah terlalu banyak pinjaman, baik yang untuk, terutama untuk private sector ya, private sectors di dalam mata uang asing, sehingga, karena waktu itu kan di-peg ya, jadi nilai tukar di-peg 2.500, sehingga mereka menilai jauh lebih murah pinjam di luar negeri dengan tingkat suku bunga sangat rendah, dan dia sudah ada jaminan akan mendapatkan dolar di angka 2.500 kursnya. Tapi akhirnya itu kan ketika terlalu banyak yang minta, yang membeli dolar dalam negeri, tapi suppliernya tidak ada, yang mau menjual hanya Bank Indonesia, akhirnya cadangan devisa Bank Indonesia waktu itu habis, dan Bank Indonesia harus kemudian minta bantuan dari IMF untuk mengisi cadangan devisanya. Nah, ini yang coba kita hindari dengan membalance antara keuntungan mendapatkan bunga yang lebih rendah di luar negeri dengan potensi resiko tekanan atau exposure kepada currency. Mungkin satu lagi yang saya catat ya, saya jawab sih nggak ada pertanyaan, tapi banyak di WA group sempat muncul juga terkait dengan kok pemerintah tidak memungut pajak kepada yang global bond ya. Sempat ramai juga dibilang pemerintah memberikan subsidi tanda kutip sekitar 9,3 triliun kepada pemegang global bond kita. Nah, sebetulnya tidak tepat juga kalau dibilang subsidi. Pertama bahwa ini merupakan suatu praktek internasional. Jadi secara internasional best practice-nya memang tidak dikenakan pajak atas bunga yang diterima oleh investor di pasar global. Ada beberapa alasan. Pertama, memang kita tahu di market itu ada praktek gross up misalnya. Jadi gini, kalau kita membebankan pajak
maka itu akan dihitung gross up, artinya menambah yield yang dia minta dari kita. Jadi kalau misalnya kita kemarin menerbitkan untuk yang 10 tahun sekitar 2%, nah kalau kita pajakin let's say 15%, maka investor akan minta 2% plus berapa supaya dia netnya tetap dapat 2%. Itu praktek gross up. Jadi sebetulnya ini kalau di akuntansi, di pemerintahnya nanti akan hanya ganti ini aja, ganti account aja. Kalau di satu sisi sekarang kita tidak mengenakan pajak, istilahnya pajak ditanggung pemerintah, dicatat sebagai tadi pajak dari pemerintah sekitar 9,3 triliun. Tapi kalau kita mengenakan, ini akan meningkatkan yield yang diminta oleh investor dan nanti dicatat sebagai tambahan biaya bunga sekitar 9 tahun. Jadi 9 triliunan juga lah, kira-kira hampir sama seperti itu. Jadi overall sebetulnya tidak ada perbedaan kepada sisi pemerintah terkait dengan pengenaan bunga. Itu dari sisi prakteknya ini juga akan sangat sulit bagi teman-teman di pajak untuk melakukan pemungutan karena sekali lagi di praktik internasional kita tidak pernah tahu siapa pemegang akhir dari obligasi kita. Karena setiap jurisdiksi mereka punya aturan yang paling kita hanya tahu investor ini dia tercatat di negara X, tapi siapa kita nggak tahu. Nah, dan di negara X pun belum tentu warga negara itu, bisa jadi dia investor dari tempat lain gitu. Jadi tergantung istilahnya registernya. Registernya di suatu tempat tapi di mana-mana. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mengenakan istilah yang kalau di pajak itu yang treaty ya, tax treaty ya. Nah ini akan sulit melakukannya karena kita tidak tahu siapa investor akhir dari pemilik obligasi kita. Padahal kita tahu bahwa ada tax treaty kita di beberapa negara, kalau tidak punya tax treaty maka bunganya let's say 20% misalnya. Tapi kalau ada tax treaty itu antara 0 sampai 15% tergantung perjanjiannya. Nah, kalau teman-teman pajak tidak punya datanya, kita nggak punya. Nah ini sebagai sharing aja, misalnya dari BPK sudah minta untuk menyalurkan, karena kan kita kan sebetulnya yang merecord itu adalah Bank Indonesia. Sudah minta Bank Indonesia untuk mencari tahu siapa pemegang obligasi global kita. Dan Bank Indonesia sudah dalam 2 tahun bayar konsultan mahal sekali, nggak dapat gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena memang regulasi di internasional mereka tidak memungkinkan men-sharing data tersebut kepada jurisdiksi yang lain. Jadi itu dari sisi teknis juga tidak mungkin diterapkan. Itu beberapa alasan kemudian secara internasional prakteknya adalah untuk yang obligasi internasional itu tidak dikenakan. Sebetulnya tidak hanya untuk bond pemerintah, jadi kalau korporasi pun menerbitkan global bond itu sama, mereka pajaknya ditanggung oleh sang penerbit, tidak dibebankan kepada pembeli. Kira-kira itu untuk bisa menjawab sedikit pertanyaan atau diskusi di WA Group seolah-olah pemerintah memberikan subsidi kepada pemilik global bond. Dan sebenarnya aturannya sudah berlaku sudah lama, di tahun 2009 sudah begitu. Jadi kenapa baru ribut sekarang? I don't know. Silakan Sudi. Ya ini ada pertanyaan dari Diki ini menarik ini. Kalau tidak tahu investor aslinya bisa buat money laundering nggak? Setiap negara punya menerapkan aturan. Makanya ada kita secara teman-teman ada di ini nggak? Asep nggak? Bukan Asep. Jadi teman-teman PPATK itu tahu lah. Makanya Indonesia termasuk yang awalnya kan mau dianggap negara tidak kooperatif. Artinya ada beberapa rules yang diterapkan di berbagai jurisdiksi untuk memastikan bahwa investor atau orang-orang yang terlibat di dalam pasar modal di dalam negerinya itu terhindar dari praktek-praktek money laundering maupun anti-terorisme. Jadi apakah bisa? Ya sebetulnya kalau di negara lain lebih ketat ini aturannya gitu identifikasi dari orang-orang yang terlibat di dalam capital market untuk memastikan bahwa ini tidak menjadi bahan untuk money laundering. Tapi memang yang agak sulit itu kalau mereka menggunakan ini ya share company ya dari tax haven. Nah itu yang sebetulnya di undang-undang atau AIOO Automatic Exchange Information itu sebetulnya salah satu upaya global untuk bisa memerangi
para individu atau corporation yang berusaha untuk memanfaatkan loophole agar dapat mendapatkan pajak yang lebih rendah. Tapi itu tentu bukan suatu hal yang bisa dilaksanakan secara cepat, akan butuh waktu. Tapi dengan kerjasama internasional ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lebih baik hasilnya. Ya. Kang Denny, ini mungkin saya bayangkan nanti ada teman-teman akan bilang, oh berarti nanti cost of fund kita bukan cuma yield yang ditawarkan dong, tapi harus ditambah dengan bunga yang ditanggung. Pajak yang ditanggung. Sorry. Secara prinsip mungkin iya. Cuma kalau kita membandingkannya dengan global bond yang juga diterbitkan oleh negara lain, oleh US Treasury, oleh Filipina, oleh Malaysia, dan semua prakteknya sama. Artinya itu di internasional cost of fund yang kita peroleh dari global market itu seperti itu, sebesar itu. Oke. Enggak, untuk menegaskan aja, ini di seluruh dunia memang biasa ya, seluruh praktek umum lah membebaskan pajak atas bunga itu. Iya. Jadi makanya Om Widi tes beli pajakinnya nanti di PPh-nya, Mas Widi. Ya. Misalnya ya, perusahaan company gitu kan, nanti pendapatan dari obligasi itu menjadi bagian dari laporan income tax saya gitu. Di situ kena pajaknya. Ya itu kan masalahnya kan kalau dia pakai shell company di tax haven countries. Ya. Nah itu kan selesai di situ. Kalau udah pakai di situ kan selesai artinya. Iya. Saya nggak punya tax haven countries, Mas Wahyu. Nggak punya perusahaan di tax haven countries ya. Jadi nggak bisa beli. Biar tahu maksudku. Ya. Oke, ada yang mau bertanya langsung ke Kang Denny? Ada dong. Aku udah siap nih. Kang gantian. Nggak mau ini bobotoh ini. Nggak bisa. Bagus ini. Ini bagus ini. Enggak begini pertanyaanku. Ini kan tadi udah dibilang. Ini ngotot modean ini. Hah? Saya jangan sampai saya minta Mas jurnalis untuk untuk nge-kick loh. Kick. Nggak benar. Ini gini, aku udah mencermati dari tadi nih. Udah mencermati serius ini. Walaupun sambil ya chat seperti itu lah. Maksudku gini, ini kan utang kita sudah mencapai, tadi kan Om Denny, Pak Denny, Kang Denny aja sudah bilangnya sambil 6.000 T gitu loh. Maksudku pasti ini Om Denny bukan pihak yang berinisiasi untuk ngutang gitu loh. Dirjen Om Denny ini bukan pihak yang berinisiasi untuk berhutang. Maksudku pasti ada informasi betul gimana? Berisik lo yuk ah. Okay. Pasti tahu. Pasti ini dapat permintaan, tolong dong disiapkan dana utang dari utang sekian T. Nah, maksudku pengen tahu apakah ada target tahun 2021 ini, target utang itu berapa gitu loh. Satu itu. Kedua, nah masalah surplus nih. Kalau yang di WEC kemarin kan tuh Om Ebet mewakili RR itu kan bawel banget masalah surplus. Seakan ada mismatch antara utang sama kebutuhannya sehingga terjadi cost of fund yang tinggi, yang dana nganggur itulah. Seperti itu coba. Gitu aja sih, nggak ada lagi, tenang aja. Ini nanti butuh moderator yang lebih keras kayaknya. Ya nggak Diki? Siap. J, lu udah sehat J? Udah, alhamdulillah udah ini. Alhamdulillah J. Iya. Nah, maksudku jangan sampai utang kita terus positif terus kayak Om J nih. Iya, udah negatif ya. Thank you. Oke. Mungkin Kang Denny nanti akan jelaskan masalah Maastricht yang 60% ini, jangan-jangan. Silakan Mas Kang Denny. Enggak lah, itu udah kalau itu udah pada tahu semua kalau masalah Maastricht, kecuali Mas Wahyu mungkin yang lain udah tahu semua kalau itu. Iya, udah tahu tuh, Den, nggak usah dijawab lah. Moderatornya nggak galak, pesertanya lebih galak tuh. Boleh nanya nggak? Elsa aja nanya tuh. Elsa aja nanya tuh. Aku tidur dah, ngantuk dah. Coba kan sebetulnya ini aja masalah polisi kebijakan. Iya. Kan bahwa kita punya belanja sekitar 2.700 triliun. Itu di APBN loh, jelas 2.700 triliun. Sementara penerimaan kita sekitar 1.700 triliun. Ya kan? Jadi memang ada
selisih berapa utang akan nambah? Ya itu selisih antara penerimaan negara dengan belanja negara, ya 1.000 triliun. Targetnya tahun 2021 itu? Ya iyalah. Oh iya. Enggak ini tadi ini buat ini aja. Nanti kita kan sambil mencermati gitu. Target 1.000 triliun sampai bulan ini udah nambah berapa kan begitu. Betul. Iya enggak? Nah, jadi sebetulnya kalau mau menurunkan seperti itu ya sebetulnya gampang. Kalau dari sisi ini kan mesti polisi kebijakan. Kalau ingin menurunkan kebutuhan defisit, maka pilihannya adalah kita mengurangi belanja. Nah, silakan kalau misalnya ada ide kira-kira dari 2.700 triliun ini yang saat ini mungkin banyak dialokasikan untuk penanganan pandemi, kemudian untuk yang pemulihan ekonomi nasional, ya itu dari situ kira-kira mana yang menurut Mas Wahyu bisa kita kurangi. Opsi lain kalau kita mengurangi belanja, ya menaikkan pajak. Nah sekarang dalam kondisi sekarang, Mas Andi kira-kira dari 1.700 ini mana yang masih kita bisa naikkan pajaknya? Udah nyerah tadi. Nanti pilihannya tinggal kita apakah akan memotong belanja dari 2.700 itu, atau kita akan mengurangi utang. Nah, padahal tadi disampaikan bahwa di seluruh dunia saat ini ketika private sector atau perusahaan BUMN perusahaan-perusahaan ini dalam kondisi tiarap, maka yang harus bisa merevive ekonomi, menggenjot ekonomi itu ya pemerintah, government spending. Makanya di semua negara sekarang masih tinggi defisitnya karena semua menerapkan tadi kebijakan untuk counter cyclical, membalikan siklus yang harusnya turun biar naik lagi. Gitu. Yang surplus kemarin gimana Om Denny, yang surplus yang terlalu tinggi itu? Jadi di tahun 2014 Silpa mungkin maksudnya ya. Silpa. Jadi memang Silpa itu. Betul. Jadi ketika kita melakukan perhitungan kebutuhan pembiayaan, itu kan ada sebagian yang kita untuk tahun 2020 itu burden sharing dengan Bank Indonesia ya. Saya ingat ya. Jadi ada beberapa bagian dari penerbitan SBN kita yang kita langsung bertransaksi dengan Bank Indonesia sekitar hampir 500 triliun. Itu dengan skema yang biaya sebagian untuk yang public goods bunganya boleh dibilang 0 karena kita kasih ke Bank Indonesia, nanti Bank Indonesia akan mengembalikan 0, dan ada yang untuk yang non public goods itu sharing, ada sebagian ditanggung pemerintah, sebagian ditanggung oleh Bank Indonesia. Nah, kita kan ketika membuat decision ketika di sekitar akhir semester 1 ya, itu di kuartal 2 2020, itu kita membuat perhitungan dengan data yang mungkin incomplete dan data sangat berubah. Makanya kalau kemarin Kang Anil sempat bilang, sebetulnya kalau di masa pandemi ini ada ekonom yang berani untuk melakukan prediksi, itu sebetulnya menunjukkan jiwa humornya saja, karena sebetulnya model-model ekonomi yang sekarang ada itu sekarang sudah tidak lagi relevan, tidak lagi bisa memprediksi ekonomi secara baik. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu kita harus bikin decision. Nah, ternyata kemarin kita lihat dari proyeksi belanja yang dialokasikan di APBN 2020 tidak sepenuhnya terrealisasikan di tahun 2020, sehingga ada kelebihan. Nah, bahkan untuk yang Bank Indonesia, ini sudah diatur di Undang-Undang APBN 2021, sisanya ini bisa di carry over ke tahun ini. Makanya kesepakatan Indonesia udah, yang sisa kerjasama kita dengan Bank Indonesia diambil semua, ambil tahun 2020 kemarin, terbitkan di tahun 2020, sebagian akan tidak dipakai di tahun 2020, tapi sebagian akan di carry over ke tahun 2021. Kenapa? Karena bunganya rendah. Bunganya sebagian ditambah Bank Indonesia. Bahkan ada yang 0%. Jadi kira-kira itu salah satu yang menyebabkan kenapa Silpa kemarin cukup tinggi, karena memang by design kita ingin mengoptimalkan skema burden sharing dengan Bank Indonesia. Yaitu ada dana dengan bunga yang lebih murah, kita bawa carry over ke tahun 2021, dan itu sudah dicantumkan, sudah diatur di Undang-Undang APBN 2021. Oke. Daripada aku di-kick, aku oke dulu lah. Ya. Jadi bahasa gampangnya gini, Kang Wahyu. Jadi kalau
depan itu utang kita jadi 7.100, jangan heran gitu aja. Kan sekarang udah 6.000 nih, tambah 1.000 ya besok tahun depan 7.000. Sebetulnya Pak Presiden udah kasih sinyal 11.000 di saku saya, itu sebetulnya tanda. Kok lah. Ngaco. Kita kasih kesempatan dulu. Kayaknya Taufik ya. Silakan. Siap. Oh ya, aku nggak, sebenarnya tadi sebagian udah dijawab sih. Nggak, saya kan selalu melihatnya dari kacamata korporasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri itu kan pasti punya forecast gitu kan ya, dari sisi treasury policy gitu ya. Jadi panjang pendek, terus akhirnya kita sourcing lewat mana gitu kan. Kalau itu capex atau itu opex, kalau kemungkinan besar banyak opexnya. Kalau sebenarnya kalau di government itu kebijaksanaan pembiayaan itu gimana sih? Di mana sih gitu. Jadi kita mau ngambil, kayak tadi Denny cerita tentang pas ternyata ini ada opportunity yang tinggi karena yield-nya lagi rendah-rendahnya kan, memang banyak demand untuk ada dana yang berpindah kemana-mana, itu potensial untuk diambil oleh kita gitu. Itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah sama dengan di korporasi? Dan kalau misalnya di government siapa sih yang handle itu? Itu confidential atau enggak gitu? Karena kalau misalnya publik tahu dengan logika yang sama, mungkin saja mereka bisa paham. Iya. Oke, langsung jawab ya. Monggo. Jadi kalau di Kementerian Keuangan kita punya namanya ALCO, Asset Liability Management. Ini yang ikut meeting di sini dari DJPPR, dari pajak, dari cukai, Perben, masuk juga dari BKF ya, DJKN. Nah, di situ sebetulnya kita mengatur itu proyeksi berapa penerimaan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, kemudian juga proyeksi dari belanja seperti apa. Dari situ baru kita bicara kira kebutuhan pembiayaan seperti apa. Bahkan kita ada IKU bersama nih, IKU indeks IKU kepanjangannya indeks kinerja utama ya. Indikator kinerja utama. Oke, nah itu bahkan ada kita IKU bersama antara beberapa eselon 1 itu, yang salah satunya adalah level cash management kita. Jangan sampai tadi cash kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena yang menjadi tantangan buat kita di DJPPR ya, kan kalau kita melakukan lelang, kita melakukan lelang secara reguler tiap minggu, yang konvensional, yang syariah. Dan itu angkanya selama setahun ini tentu tidak boleh terlalu fluktuatif gitu ya. Misalnya sekarang kita ngambil 10 triliun, terus nanti minggu depan 50 triliun. Itu kan akan membingungkan market, karena market juga dia kan harus memanage likuiditas dia. Sehingga kita harus bisa mengatur lelang yang kita terbitkan itu antara kuartal 1, kuartal 2, 3, 4 itu tidak terlalu jauh. Tapi biasanya kita atur apakah kita mau prinsipnya front loading, artinya diperbanyak di depan, atau back loading, diperbanyak di belakang. Nah, umumnya kita melakukan front loading. Kenapa? Karena kalau di back loading ada risiko kita di corner oleh market. Maksudnya gini, ketika kebutuhan kita tinggi, mereka tahu, dan mereka akan bisa minta yield yang lebih tinggi. Makanya akan lebih aman kita melakukan strategi secara umum ya, yang front loading di awal, supaya kita nanti ketika dimasuk ke kuartal 3, kuartal 4, kita punya daya tawar yang lebih tinggi kepada para pelaku market, kita tidak di corner. Nah, masalahnya adalah belanja kita yang ada siklusnya gitu ya. Kadang paling tinggi itu adalah di kuartal 4, bahkan di bulan November itu paling tinggi gitu. Nah, ini yang agak menyulitkan dari sisi cash management. Nah, ini yang memang harus ada perbaikan di sisi itu ya, supaya kita bisa memudahkan. Jadi tantangannya itu, Mas Taufik, dalam kita melakukan cash management itu, di satu sisi kita memang ingin mendapatkan carrying cost yang paling rendah ya terkait dengan pembiayaan, tapi di sisi lain juga kita melihat pola belanja kita nih masih belum begitu ideal. Artinya tidak merata sepanjang tahun, tapi banyak menumpuk di akhir tahun. Oke. Ya, ada. Makasih Kang Denny. Ada lagi pertanyaan barangkali? Mau
Monggo. Ya ini dong, sekali-kali kita dengar suara perempuan lah. Iya nih, penutup. Gara-gara Wahyu ya, Aca ya. Iya, gara-gara gua Elsa bangun itu. Kalau nggak lu ganggu udah dari tadi Elsa tuh nanya. Ya udah monggo ayo monggo silakan. Maaf nih baru gabung jam 9 tadi jadi ketinggalan diskusinya dari tadi. Kalau saya sih nanyanya yang ringan dan yang lucu aja nih, nggak berat-berat lah. Ini Elsa bukan? Masih ada ya? Bukan topik. Ini Kang Denny mau nanya sebagai mantan pegawai DJP dan sekarang terjun ke dunia usaha ya. Jadi saya melihatnya untuk ini, kalau saya mau nanyanya tentang penerimaan pajak yang ibaratnya yang dulunya sehari-hari saya kerjakan. Sekarang ini yang dirasakan dari dunia usaha ini adalah banyaknya penolakan untuk pemungutan pajak ini karena merasa tidak syar'i. Halo. Masih karena lo dari resign, Ca. Karena lo dari resign, jadi udah males bayar. Enggak, maksudnya ini menjadi potensial loss yang besar karena sesuatu hal yang mereka anggap bahwa ini keyakinan. Jadi buat saya yang dulu juga melihat potensial loss ini, teman-teman DJP itu akan sangat sulit untuk membendung hal ini karena ini banyak terjadi menjadi tax planning yang merasa dibolehkan gitu untuk menghindari pajak gitu, yang seakan-akan tax planning seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Kang Denny sebagai petinggi di Kemenq ini sudah menangkap sinyal itu, dan kalau saya sih melihat seperti ini, apakah ada cara lain untuk menangkap ibaratnya uang ini menjadi nggak ada alasan nggak bayar gitu, menjadi ibaratnya kalau dulu kan bank itu ada yang cuman ada yang bank konvensional. Kalau sekarang punya pilihan ada bank syariah gitu. Jadi kalau nggak mau yang konvensional, bank syariah terus mau apa lagi gitu kan. Nah kalau pajak ini kan belum disediakan yang syar'inya, yang misalnya kerjasama dengan Basnas yang kemudian nanti penerimaannya untuk negara atau seperti apalah seperti itu gitu. Jadi saya justru menangkapnya ini peluang yang akan terus membesar dan harus diantisipasi seperti itu. Itu aja sih Kang Denny. Mudah-mudahan ada solusi karena ini akan semakin membesar karena suatu keyakinan seperti itu. Nah, ini siapa nih yang mau jawab nih? Mas Andri, apa Kang Denny? Orang banyak gun aja, orang banyak gun, Ri. Berat, ini pertanyaan berat. Ya, mungkin bukan yang kirain. Ya, pokoknya apapun lah, kalau dengar suaranya aja santai aja lah kita. Ya, jadi ringan semua. Sebenarnya kalau masalah syar'i ini bukan di domain saya ya, aku nggak terlalu nggak terlalu mengerti mengenai syar'inya, karena memang soal pajak itu syar'i atau tidak itu masih debatable-nya karena mungkin ada translation yang kurang pas mengenai MUX ya. Ini ya yang dimaksudkan di hadisnya itu bahwa memang itu sebenarnya berkaitan dengan pungutan yang bisa disebut liar gitulah. Tapi kalau pajak yang saya pahami adalah dari sisi manfaatnya sebenarnya gitu. Seandainya negara punya alternatif lain untuk pajak, saya setuju banget bahwa seharusnya pajak itu ditekan seminimal mungkin gitu ya, supaya kalau bisa nggak memberatkan rakyatnya, kenapa juga harus memberatkan rakyatnya gitu kan. Namun saat ini kondisinya itu memang untuk pembiayaan penyelenggaraan negara gitu ya, terus kemudian masih dibutuhkan transfer resources dari rakyatnya ke
pemerintah gitu untuk untuk diredistribusi sebenarnya gitu. Kan itu sebenarnya ada redistribusi karena ya kalau ya jadi ini nih jadi ngomong klise lagi nih. Kalau yang bangun jalan itu harus patungan gitu-gitu kan susah lagi tuh gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Gimana itu, maaf, maksudnya gini, kalau saya sangat paham tentang hal itu, tapi maksudnya gini, gimana caranya biar masyarakat yang beralasan seperti itu tuh tidak ada alasan lagi kalau disediakan wadah gitu loh. Jadi ibaratnya, alasannya itu oke, kita sediakan mau lewat Basnas biar kamu merasa syar'i, merasa terwadahi. Oke, gimana caranya Basnas itu bisa pungutannya itu bisa menjadi penerimaan negara misalnya seperti itu. Yang penting ibaratnya ini tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi dalam penerimaan negara ini. Cuman kan mungkin bentuknya disyarikan seperti apa. Nah gitu, yang ditangkap tuh itunya. Kalau saya sih memahaminya jangan sampai lolos gitu. Lolos ini potensial lolosnya itu yang harus kita antisipasi. Itu seperti itu. Ya, siap. Ya, memang benar sekali yang dibilang Kak Elsa nih. Jadi sebenarnya perlu kreatif juga ya untuk memberdayakan resources yang ada di masyarakat saat ini. Kayak sekarang aja kan kalau kita cermati nih sebenarnya krisis ini yang pandemi ini itu bukan karena masalah duit sebenarnya, itu masalah redistribusi gitu ya. Artinya kalau kita lihat simpanan masyarakat di bank itu juga naik sebenarnya karena it's simply karena mereka nggak mau spending gitu aja. Nggak mau spendingnya kenapa ya? Karena merasa nggak butuh spending gitu kan. Nah sebenarnya kan masalahnya sebenarnya di situ gitu kan. Katakanlah kita bisa generate revenue dari situ ya untuk ditransfer untuk didistribusi lah ke masyarakat yang memang membutuhkan. Itu idealnya begitu gitu. Makanya kemarin ada wacana sebenarnya sempat diskusi juga dengan Kang Safar terus Kang Taufik juga gitu kan untuk gimana caranya kita memberdayakan Basnas itu. Tapi memang itu yang namanya Basnas itu memang sudah sudah diirmak pengeluarannya hanya untuk asnaf-asnaf yang sudah disebutkan saja gitu. Dan sebenarnya memang harusnya itu dikelola secara lebih sistematis gitu, bagaimana konektivitasnya dengan pajak, bagaimana konektivitasnya dengan sistem jaminan sosial nasional, bagaimana konektivitasnya dengan sumber-sumber dana pemerintah yang lain. Aku setuju banget itu. Dan ya kalau mungkin Kang Denny bisa mengeskalasi, dibicarakan lagi sama, kemarin juga sempat diskusinya sama Kang Amir juga, namun memang harus berhati-hati karena yaitu tadi karena ke-8 asnaf tadi gitu ininya pengeluarannya sudah diirmak tadi gitu. Mas Andri, nanti kita jadikan ini topik sama Kang Didi juga kemarin. Ya. Ya, siap. Oke. Kita jadikan nanti akan ada pembahasannya sendiri Kak Elsa. Siap. Sampai jadi bahasan tersendiri. Ya, titip-titip saya sih titip buat Kang Denny aja karena yang sedang sekarang dapat amanah untuk di Kemenq Kang Denny, jadi punten di pundaknya kutitipkan. Jadi pernah juga ini bahas juga di level sama menteri ya, waktu Ibu nanyakan hal yang sama, ada kan isu itu. Ya. Dan Kang Amir bisa menjawab dengan bagus waktu itu. Saya lupa jawabannya, ntar kalau ada Kang Amir silahkan tanyakan beliau. Dari sisi ini ya, dari sisi fikihnya ya, dari sisi pandangan syar'inya. Cuma memang dari sisi prakteknya aja nih, ini apakah ini menggunakan bahasa segala macam? Kemarin saja ketika Presiden kemudian ikut mendukung gerakan wakaf tunai, ini jadi polemik gitu, jadi dituduh macam-macam padahal dananya ini tidak masuk ke APBN. Apalagi kalau kita menggunakan kemudian segala macam untuk negara, itu pasti akan sangat luar biasa kontroversi politiknya kan, seolah-olah pemerintah kemudian menggunakan lembaga-lembaga keagamaan untuk penerimaan negara. Ini yang menurut saya mesti kita lebih hati-hati dalam penerapannya supaya lebih clear
mana yang merupakan ranah keuangan negara, yaitu melalui pajak, dan mana yang merupakan ranah dari kegiatan kemasyarakatan, yaitu baik melalui wakaf, melalui infak, melalui pajak. Melalui zakat, sorry. Oke. Nah, biasanya yang orang-orang yang menanyakan seperti Mbak Elsa itu tadi ujung-ujung sebetulnya ingin agar zakat itu menjadi pengurang pajak. Itu udah bahasan yang cukup lama sebetulnya. Dan memang tantangannya adalah kalau kemudian pembayaran zakat yang tadi sebutkan sudah jelas asnafnya gitu ya, menjadi pengurang penerimaan pajak, tentu penerimaan pajak akan berkurang. Dan di sisi lain tentu case seperti ini, model seperti ini juga tidak hanya khasnya orang Islam sebetulnya. Di negara di agama lain pun ada bentuk iuran atau pungutan untuk yang dijalankan oleh lembaga keagamaan masing-masing, baik itu di Kristen, di Hindu, di Buddha. Nah ini kalau semua kemudian menggunakan metode yang sama, menjadikan pungutan atau kontribusi ke agamanya ini menjadi pengurang pajak, ujung-ujung nggak ada yang bayar pajak gitu. Itu aja yang mungkin perlu jadi kita pertimbangkan lebih jauh. Tapi saya pakai sebenarnya Mas Diki nanti ini kayaknya mesti sesi khusus karena banyak dimensinya. Iya. Karena menarik sekali memang kita nanti datangkan ahli-ahlinya lah ya Mas Dini ya. Kang Amir terutama. Ya, tapi nambahin sedikit aja kalau di pajak sih sekarang itu tarafnya sekarang bisa dikurangkan sebagai biaya. Jadi iuran keagamaan atau zakat kalau di pajak itu bisa sebagai biaya. Tapi bukan sebagai pengganti pembayaran ya. Tapi itu pasti akan mengurangi karena dianggap sebagai biaya. Maunya langsung mengurangi pajak. Nah, itu makanya kalau maunya langsung mengurangi pajak ya berat lah. Itu tadi nanti akan shifting dari pajak pindah ke sana. Sementara yang di sana kan nggak masuk APBN. Perbandingannya negara-negara yang menggunakan penerimaan pungutan keagamaannya itu untuk pengelolaan keuangan negaranya ada nggak? Nah, itu yang nanti dibandingkan ibaratnya tinggal yang pungutan keagamaan itu bisa dipakai untuk keuangan negara atau tidak gitu kan? Kalau selama ini kan dipakai masing-masing yayasannya. Iya, karena itu aja sih bisa diakuisisi oleh negara nggak sih pungutan? Ya karena ada batasan tadi 8 asnaf ke fuqara masakin wal musafir itu seperti itu. Tapi oke, tadi sudah dulu waktu itu kan Pak, dulu waktu itu Amir bilang kan itu mesti hati-hati gitu kan. Ya. Karena ini kan interestnya dari sisi agama gitu. Government kan di Indonesia bukan negara agama, nggak bisa masuk ke itu gitu. Oke, tadi sudah dijanjikan oleh Mas Diki bahwa akan diadakan sesi khusus. Ini udah jam 10. Bottom line-nya itu loh. Kalau halo? Ya, terusin Mas, topik bagus banget tuh Mas, topik mau dilanjutin mau nggak? Dilanjutin terakhir. Saya cuma ngingetin aja dulu cuman bottom line-nya itu karena itu merupakan urusan yang tidak diurus oleh negara gitu loh. Jadi itu ditarik jadi urusan agama diurus oleh negara dalam konsepsi negara Indonesia ini ya nanti berarti harus berubah dulu semuanya gitu loh. Dan mesti hati-hati gitu. Iya. Oke. Terima kasih atas tanggapan rekan-rekan semua. Terima kasih juga buat dua narasumber kita luar biasa, Kang Denny dan Mas Andri. Terima kasih atas ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Diki. Silakan Mas Diki. Kawan-kawan. Sudah bisa membantah Om Ebet. Ceriwis. Sangat ceriwis audiensnya, terutama Wahyu. Biasa. Selalu ditunggu keceriwisannya Wahyu dan kawan-kawan semua, dan insya Allah bermanfaat lah. Nggak usah berpanjang lebar lagi ke jam 10. Terima kasih kawan-kawan. Buat persiapan ngadepin Om Ebet. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman.